Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Raharjo, Eskom MM, selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Pada video kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari sistem pakar yang telah kami buat, yaitu mengenai sistem pakar diagnosis penyakit hewan peliharaan yang diberi nama Paws and Care. Jadi, sistem ini itu untuk mendeteksi dini berbasis metode Certainty Factor untuk kucing, anjing, kelinci, hamster, dan marmot. Perkenalkan, saya Rike Ratna Putri dengan NIM 23110449. Di sini saya bersama dengan 3 anggota kelompok lainnya, yaitu ada Muhammad Rizky Riyadiansyah, Adi Rayana Susendi, dan Riri Nurhalifa. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai latar belakang kenapa sistem ini dibuat. Ada pertanyaan, kenapa pemilik hewan butuh alat bantu diagnosis? Nah, pertanyaan ini menjadi latar belakang kami kenapa sistem pakar ini dibuat. Jawabannya, pada saat ini jumlah masyarakat yang memelihara hewan semakin meningkat. Nah, namun tidak semua pemilik hewan tersebut memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenali kondisi kesehatan hewan peliharaannya. Ketika hewan menunjukkan gejala tertentu, banyak sekali pemilik yang masih kesulitan mengetahui apakah gejala tersebut merupakan kondisi ringan atau justru tanda dari suatu penyakit yang serius. Dari latar belakang tersebut muncullah permasalahan-permasalahan, yaitu permasalahan yang pertama adalah akses ke dokter hewan yang masih terbatas. Tidak semua daerah memiliki klinik atau dokter hewan spesialis yang mudah dijangkau. Selain itu, terdapat pula kondisi tertentu di mana pemilik hewan tidak dapat langsung membawa hewannya ke klinik karena faktor jarak, waktu, ataupun biaya. Untuk permasalahan kedua yaitu gejala penyakit sering terlambat disadari. Banyak penyakit pada hewan memiliki gejala awal yang terlihat sederhana, seperti nafsu makan menurun, tubuh lemas, atau perubahan perilaku. Karena kurangnya pengetahuan, gejala-gejala tersebut sering dianggap biasa, sehingga penanganan menjadi terlambat. Untuk permasalahan yang terakhir yaitu pengetahuan dari pakar belum mudah diakses oleh masyarakat. Nah, informasi mengenai pakar, mengenai hubungan antara gejala dan penyakit masih tersebar di berbagai sumber sehingga tidak semua pemilik hewan dapat memperoleh informasi yang benar dan terpercaya dengan cepat. Nah, berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, kami mengembangkan sistem pakar diagnosis penyakit hewan peliharaan. Sistem ini diharapkan dapat membantu pemilik hewan memperoleh informasi awal mengenai kemungkinan penyakit berdasarkan gejala yang dipilih, sehingga dapat mengambil tindakan yang lebih cepat sebelum melakukan pemeriksaan langsung ke dokter hewan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dari sistem pakar ini. Tujuan dari sistem pakar ini yaitu untuk membantu deteksi dini, bukan menggantikan dokter hewan. Tujuan utama dari sistem yang kami bangun adalah membantu pemilik hewan melakukan deteksi dini terhadap penyakit, bukan untuk menggantikan peran dokter hewan dalam memberikan diagnosis medis. Melalui sistem ini, pengguna dapat memilih gejala-gejala yang dialami oleh hewan peliharaannya. Selanjutnya, sistem akan melakukan proses perhitungan menggunakan metode Certainty Factor dan memberikan hasil berupa dugaan penyakit beserta tingkat keyakinannya dalam bentuk persentase. Sistem ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, memberikan diagnosis awal secara mandiri, cepat, dan mudah diakses sehingga pemilik hewan dapat memperoleh gambaran awal mengenai kondisi hewannya. Kedua, sistem menampilkan tingkat kepercayaan atau persentase pada setiap diagnosis. Persentase ini menunjukkan seberapa besar tingkat keyakinan sistem terhadap kemungkinan penyakit berdasarkan gejala yang dipilih, sehingga pengguna dapat memahami bahwa hasil tersebut merupakan dugaan awal dan bukan keputusan medis yang mutlak.
Ketiga, sistem membantu mengarahkan pengguna untuk segera berkonsultasi dengan dokter hewan apabila hasil diagnosisnya menunjukkan tingkat keyakinan yang tinggi atau gejala yang dialami cukup serius. Selain itu, sistem ini juga menyediakan riwayat hasil diagnosis, sehingga pengguna dapat melihat kembali hasil pemeriksaan sebelumnya dan menggunakannya sebagai referensi ketika melakukan konsultasi dengan dokter hewan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses deteksi penyakit dapat dilakukan lebih cepat sehingga peluang penanganan terhadap hewan peliharaan juga menjadi lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu ada metode certainty factor. Dalam pengembangan sistem ini, tentunya kami menggunakan metode certainty factor atau CF. Metode ini merupakan salah satu metode dalam sistem pakar yang digunakan untuk menghitung tingkat keyakinan terhadap suatu diagnosis berdasarkan pengetahuan dari pakar dan gejala yang dipilih oleh pengguna. Tahap pertama adalah menghitung certainty factor pada setiap aturan. Perhitungan dilakukan dengan mengalihkan nilai keyakinan yang diberikan oleh pakar terhadap hubungan antara gejala dan penyakit dengan tingkat keyakinan yang dipilih oleh pengguna terhadap gejala tersebut. Nah, dari hasilnya tersebut, perhitungan ini menunjukkan seberapa besar kontribusi setiap gejala terhadap kemungkinan suatu penyakitnya. Nah, untuk selanjutnya, apabila terdapat lebih dari satu gejala yang mengarah pada penyakit yang sama, maka seluruh nilai certainty factor tersebut akan digabungkan menggunakan rumus kombinasi certainty factor. Proses ini dilakukan secara bertahap hingga seluruh gejala yang dipilih selesai dihitung. Nah, dengan cara ini, sistem dapat menghasilkan nilai keyakinan yang lebih akurat dibandingkan jika hanya menggunakan satu gejala saja. Tahap terakhir adalah membandingkan seluruh nilai certainty factor dari setiap penyakit yang ada di dalam basis pengetahuan. Penyakit yang memiliki nilai certainty factor paling tinggi akan dipilih sebagai hasil diagnosis utama. Nilai tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk persentase agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Melalui metode certainty factor, sistem tidak hanya memberikan nama penyakit yang paling mungkin dialami oleh hewan peliharaan, tetapi juga memberikan tingkat keyakinan terhadap hasil tersebut. Dengan demikian, pengguna dapat memperoleh gambaran awal mengenai kondisi hewan dan menjadikan hasil diagnosis sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter hewan. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai basis pengetahuan yang digunakan pada sistem pakar yang telah kelompok kita buat. Nah, basis pengetahuan ini merupakan inti dari sistem pakar karena seluruh proses diagnosis dilakukan berdasarkan dari data yang tersimpan di dalamnya. Data tersebut diperoleh dari studi literatur, referensi kesehatan hewan, sehingga informasi yang digunakan sesuai dengan pengetahuan pakar. Nah, pada sistem ini terdapat 59 data gejala yang menjadi indikator untuk mengidentifikasi suatu penyakit. Gejala-gejala tersebut dihubungkan dengan 18 jenis penyakit yang dapat didiagnosis oleh sistem. Selain itu, sistem ini juga mendukung 5 jenis hewan. Yang pertama ada kucing, yang kedua ada anjing, yang ketiga ada kelinci, yang keempat ada marmut, dan yang kelima ada hamster. Setiap jenis hewan memiliki data gejala dan penyakit yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik pada masing-masing hewan, tentunya tidak sama. Nah, kemudian juga terdapat 2 dokter hewan yang dapat dihubungi oleh pengguna apabila hasil diagnosis memerlukan konsultasi lebih lanjut. Dari sistem ini tidak menggantikan peran dokter, melainkan membantu memberikan diagnosis awal sebagai bentuk deteksi dini. Selanjutnya, di bagian bawah slide ini juga terdapat beberapa contoh penyakit yang terdapat pada basis pengetahuan seperti panleukopenia, parvovirus, rabies, distemper, VIP, skabies, heat stroke, glaukoma, sehingga defisiensi vitamin C. Setiap penyakit memiliki aturan atau rule yang berhubungan dengan
gejala dari nilai satiety factor dari pakar itu sendiri. Nilai inilah yang nantinya akan digunakan sistem dalam menghitung tingkat keyakinan terhadap hasil diagnosis. Jadi, semakin lengkap dan akurat basis pengetahuan yang dimiliki sistem, maka hasil diagnosis yang diberikan juga semakin baik. Selanjutnya, pada slide ini terdapat alur kerja sistem dalam melakukan diagnosis penyakit. Proses ini terdiri dari 4 tahapan utama. Tahapan pertama yaitu memilih jenis hewan dan gejala. Nah, pengguna terlebih dahulu memilih jenis hewan yang dimiliki, kemudian mencentang gejala-gejala apa saja yang sedang dialami oleh hewan peliharaan Anda. Yang kedua adalah proses perhitungan menggunakan satiety factor. Pada tahap ini, sistem akan mencocokkan setiap gejala yang dipilih dengan aturan yang ada pada basis pengetahuan. Nilai keyakinan ini dari pakar kemudian dikombinasikan dengan tingkat keyakinan pengguna terhadap gejala tersebut sehingga menghasilkan nilai satiety factor untuk setiap kemungkinan penyakit. Nah, untuk tahap yang ketiga adalah menentukan hasil diagnosis, di mana setelah seluruh proses perhitungan selesai, sistem akan membandingkan nilai satiety factor dari setiap penyakit dan memilih penyakit dengan nilai tertinggi sebagai hasil diagnosis. Selain nama penyakit, sistem juga menampilkan presentasi tingkat keyakinan beserta saran penanganan awal yang dapat dilakukan oleh pengguna. Masuk ke tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir adalah menyimpan hasil diagnosis. Semua hasil diagnosis akan otomatis masuk ke dalam riwayat sehingga pengguna dapat melihat kembali hasil dari sebelum-sebelumnya. Selain itu, hasil tersebut juga dapat diunduh menggunakan dalam bentuk PDF maupun dilanjutkan kepada fitur konsultasi dengan dokter hewan. Nah, melalui fitur-fitur tersebut, pengguna dapat memperoleh hasil diagnosis secara lebih cepat, sistematis, dan tetap berdasarkan pengetahuan dari pakar. Adalah fitur-fitur utama yang terdapat pada sistem yang telah kita bangun. Fitur yang pertama ada diagnosis mandiri. Melalui fitur ini, pengguna dapat melakukan diagnosis sendiri dengan memilih gejala yang dialami oleh hewan. Kemudian sistem akan melampilkan dugaan penyakit, presentasi keyakinan, serta rekomendasi penanganan awal. Nah, untuk fitur yang kedua ada fitur tanya dokter. Fitur ini memungkinkan pengguna melanjutkan hasil diagnosis kepada dokter mitra sehingga pengguna dapat memperoleh konsultasi lebih mendalam apabila itu diperlukan. Nah, untuk yang ketiga terdapat artikel edukasi, yang dimana artikel ini adalah kumpulan mengenai kesehatan dan perawatan hewan peliharaan. Dan tujuan dari fitur ini adalah meningkatkan pengetahuan pengguna mengenai pencegahan penyakit hingga kesehatan hewan dapat lebih terjaga. Nah, untuk selain fitur tadi, terdapat juga fitur riwayat diagnosa yang berfungsi menyimpan seluruh hasil diagnosa sehingga pengguna dapat melihat kembali riwayat pemeriksaan kapan saja dilakukan. Nah, untuk yang lainnya juga tersedia fitur unduh laporan PDF sehingga hasil diagnosis dapat disimpan dan dicetak sebagai dokumentasi yang nantinya jikalau diperlukan bisa dibawa untuk berkonsultasi kepada dokter hewan. Nah, untuk yang fitur yang terakhir ada fitur peringatan dini apabila sistem mendeteksi penyakit yang termasuk penyakit yang berbahaya atau tingkat keyakinan yang tinggi, maka sistem akan memberikan notifikasi agar pengguna segera melakukan penanganan atau membawa hewan peliharaannya ke dokter hewan terdekat. Nah, dengan adanya fitur-fitur tersebut, sistem tidak hanya membantu melakukan diagnosis awal, tetapi juga memberikan edukasi, dokumentasi hasil pemeriksaan, serta mempermudah pengguna dalam memperoleh penanganan lanjut melalui dokter hewan. Selanjutnya adalah evaluasi sistem yang telah kami buat. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu proses diagnosis yang cepat, dapat diakses kapan saja, dan gratis sebagai langkah awal sebelum berkonsultasi ke dokter hewan.
Selain itu juga, sistem ini sudah memiliki basis pengetahuan untuk 5 jenis hewan. Hasil diagnosis ditampilkan dalam bentuk presentase tingkat keyakinan dan pengguna juga dapat langsung menghubungi dokter melalui fitur yang tersedia. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan. Sistem hanya dapat mendiagnosis penyakit yang sudah ada pada basis pengetahuan, sehingga gejala baru belum bisa diproses. Akurasi hasil juga bergantung pada gejala yang dipilih pengguna. Selain itu, basis pengetahuan masih perlu diperbarui secara manual oleh pakar. Sistem belum dapat menggantikan pemeriksaan langsung dan saat ini belum tersedia fitur login sehingga riwayat diagnosis masih tersimpan secara global. Berikutnya adalah contoh perhitungan metode Kertainti faktor. Pada contoh ini, pengguna memilih 3 gejala, yaitu muntah kuning berbusa, kehilangan nafsu makan, dan demam tinggi. Setiap gejala memiliki nilai Kertainti faktor sebesar 0,64 yang diperoleh dari nilai keyakinan pakar dikalikan dengan nilai keyakinan pengguna. Selanjutnya, ketiga, nilai tersebut dikombinasikan secara bertahap menggunakan rumus Kertainti faktor hingga menghasilkan nilai akhir sebesar 0,953 atau sekitar 95,3%. Berdasarkan hasil tersebut, sistem menyimpulkan bahwa kemungkinan penyakit yang dialami adalah panleukoponia dengan tingkat keyakinan sebesar 65,3%. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, metode Kertainti faktor berhasil diterapkan pada sistem pakar ini untuk membantu proses diagnosis penyakit hewan dengan memberikan tingkat keyakinan dalam bentuk presentase. Sistem juga memiliki basis pengetahuan yang cukup luas, yaitu mencakup 59 gejala dan 18 penyakit pada 5 jenis hewan. Meskipun demikian, sistem ini tetap berfungsi sebagai alat bantu diagnosis awal dan bukan sebagai pengganti pemeriksaan langsung oleh dokter hewan. Jadi di sini dari tampilan awal itu kita memperlihatkan sebuah landing page yang menjelaskan si aplikasi pemrograman web ini. Kita membuat pause and care. Jadi di sini ada gambaran si hasil diagnosa. Terus di sini ada jenis penyakit, jenis hewan, menit diagnosa, siapa membantu itu. Dan di sini ada layanan dari si aplikasi tersebut, yaitu ada diagnosa mandiri, tanya dokter, artikel dan edukasi, dan riwayat diagnosa. Di sini ada berapa aja sih hewan yang bisa didiagnosa? Di sini tuh ada 5 hewan yang bisa didiagnosa, yaitu kucing, anjing, kelinci, hamster, dan marmut. Di sini juga dikasih tahu cara kerja dari web ini, yaitu ada 3 langkah caranya, yaitu pilih gejala, sistem menganalisis, dan dapat hasilnya. Jika si pengguna kurang kepercayaan dari hasil diagnosa tersebut, si pengguna bisa langsung mengobrol sama dokter hewannya langsung. Hasil diagnosa mandiri butuh penyelesaian lebih informasinya melihat darurat. Cek dokter hewan kami mungkin dahulu seperti itu. Dan di sini juga ada testimoni dari para pengguna, yaitu seperti yang ada di gambar. Nah, selanjutnya yaitu halaman untuk mendiagnosa penyakit si hewan. Nah, selanjutnya yaitu di halaman diagnosa mandiri. Nah, di sini itu kita bisa memilih hewan apa saja. Contohnya kucing, anjing, kelinci, hamster, marmut, dan saya di sini mau memilih kucing. Terus memilih gejala-gejala yang
kucing saya alami ketika memilih gejala-gejala yang ada di sini. Ketika sudah memilih gejalanya, langsung saja pencet analisis gejala, maka akan muncul seperti ini. Si kucing mengalami penyakit Panleuk Compania, seperti itu. Bisa terlihat di sini ada peringatan darurat jika si hewan memiliki penyakit yang sangat berbahaya dan untuk harus segera di karantina mandiri atau apapun itu. Nah, di sini juga bisa dilihat ada tanya dokter soal hasil. Bisa jika sang pengguna kurang percaya, terus ada cetak laporan diagnosa. Di sini bisa mendownload hasil ini mungkin bisa jadi rujukan ke dokter yang ada di offline. Nah, jika si pengguna kurang trust dengan hasil ini, bisa langsung tanyakan ke dokter. Ini adalah halaman buat si chat dokter. Di sini ada 2 dokter, ada dokter khusus kucing dan anjing. Di sini ada juga dokter hewan untuk hewan eksotis. Di sini kita bisa langsung tanyakan, bisa template atau tanyakan sendiri. Saya mau mencoba ini untuk template. Seperti apa efek samping obatnya, dan si dokter akan membalas dengan jawabannya. Seperti itu. Setelah itu, di sini ada halaman artikel. Halaman artikel ini ada cuma memberitahu apa saja informasi yang sedang terjadi, seperti 5 tanda alarm sedang kesakitan yang sering tidak disadari pemiliknya. Ini adalah artikel informasi yang bisa menambah wawasan kepada si pemilik hewan peliharaan. Seperti itu. Bisa rasakan. Terus penanganan awal seperti ini untuk anjing. Seperti ini contohnya buat si artikel. Di sini ada riwayat diagnosa, yaitu riwayat hasil dari diagnosa tadi yang telah saya lakukan. Seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem pakar yang telah kami buat. Terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.